Shalom, salam damai sejahtera, salam sehat dan baik-baik selalu, salam kasih dalam Kristus. Kita berdoa sejenak untuk kita boleh mendengar renungan singkat pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena semua datang berasal dari Tuhan. Baik suka, baik duka dalam hidup kami adalah ranah Tuhan bekerja berkarya untuk kebaikan kami, kebaikanku dan kebaikan semua orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan tentunya. Tuhan, terima kasih sebentar kami mendengar firman Tuhan, berkati buat kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan singkat tentang Matius pasal 22 ayat 14 yang berkata demikian, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Hidup itu dipanggil oleh Tuhan, semua orang dipanggil. Dipanggil untuk pertama-tama, dipanggil untuk mengenal Tuhan, dipanggil untuk datang kepada Tuhan, untuk menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya, dipanggil untuk mengenal Allah lebih dalam, betapa besarnya kasih Allah kepada manusia yang beretikat, yang berinisiatif ingin menyelamatkan setiap orang yang percaya dan mengenal Dia dengan sungguh dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Namun tidak banyak orang dipanggil lalu kemudian dipilih. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, untuk dipilih ini sebenarnya dipanggil untuk apa? Dipilih untuk hidup di dalam Kolose pasalnya yang ke-3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dipilih itu dikuduskan atau dikhususkan, dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Allah kita adalah yang penuh belas kasihan. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan, dan kau akan dapat sentosa. Hidup dipanggil dan dipilih untuk belajar menjadi seperti Kristus, imitatio Christi, menjadi gambaran Kristus dalam hidup kita, supaya sungguh memancarkan terang kasih Allah dalam kehidupan setiap orang yang dipilihnya, dirancangnya untuk menjadi umat kesayangannya. Maka dalam Roma 8 ayat 28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia yang anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya semua orang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Kebaikan yaitu adalah kesempurnaan, menuju dalam kesempurnaan, sanctification progressive. Semakin sempurna, semakin baik, semakin sungguh amat baik, menjadi sama seperti Kristus, jadi gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Kristus. Ini rencana Allah, yaitu kita belajar dalam apa tadi? Dalam Kolose dikatakan yaitu belas kasihan, kemurahan, mengenakan belas kasihan dalam hidup, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan demikianlah akhirnya. Tapi bukan hanya dipanggil dan dirancang untuk itu, dan untuk melakukannya dengan taat dan setia. Jadi bukan cukup hanya dipanggil, tidak cukup hanya dipilih, tapi juga harus setia. Setia untuk apa? Setia untuk taat. Taat belajar, taat melakukan, taat menjalani kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Tapi saya akan bacakan ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Maka pelayan-pelayan ketika satu perjamuan kawin di Kana kehabisan anggur, memalukan dan sangat mengacaukan situasi pesta, maka hari itu Ibu Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, lakukanlah. Maka Yesus berkata, tuanglah air, penuhi buyung-buyung,
lalu cedoklah, bawalah ke pimpinan pesta. Dan ketika dalam proses itu, ketika dicicipnya air itu berubah menjadi anggur. Ketaatan merubahkan sesuatu yang baik. Ada mujizat, ada keajaiban, ada sukacita, ada kemenangan. Ketika kita taat, tapi juga harus setia dalam ketaatan. Taat, setia dalam beribadah. Jam-jam ibadah yang ditentukan. Terlebih tugas-tugas, pelayanan, panggilan, taat untuk melakukannya. Demikianlah kita dipanggil untuk terus taat belajar, mempunyai kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian juga ketaatan dicontohkan oleh seorang janda di Sarfat yang di Sidon, ketika Elia disuruh datang kepadanya. Orang di luar Israel, orang yang mungkin disebut orang kafir, tapi Allah berkarya dalam ketaatan menunjukkan melakukan firman Tuhan yang kadang-kadang tidak mudah dan sulit untuk dilakukan, itu dipercaya dengan nalar. Ketika kelaparan terjadi di seluruh dunia, demikian juga janda Sarfat juga kelaparan. Dan akhirnya Elia berkata, berikanlah aku minum. Belum juga selesai diambilkan minum, berikan aku makan. Tidak ada makanan padaku, tinggal sedikit roti saja, tepung saja. Lalu aku sedang mencari kayu dan aku akan memasaknya. Aku hari ini makan dan besok sudah tidak ada lagi. Dan mungkin kami akan mati, dia dan anaknya. Tapi pada akhirnya dibuatnya lah terlebih dahulu roti itu. Lalu diberikannya kepada Elia. Dan Elia berkata, sesungguhnya tepung dalam tempayanmu tidak akan habis-habis sampai musim menuai. Artinya akhirnya benar apa yang dilakukannya itu, dibuatlah makanan oleh janda di Sarfat kepada Elia. Dan terus ternyata tepung tidak habis-habis. Mungkin tepung juga berbagi kepada tetangga, kerabat, kepada siapapun. Dan terus dipakainya, dimakannya, dibuatkannya lah roti dan tidak habis-habis sampai musim menuai. Lakukanlah ketaatan supaya kita boleh mengalami Tuhan dan terus bertumbuh dalam pengalaman, dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan lakukannya dengan setia. Karena hidup bukan hanya soal dipanggil, bukan hanya soal dipilih, tapi soal juga setia. Amin. Tuhan berkati. Shalom. God bless you. Berapa menit, Bang?